Saudara-saudaraku, channel Jejak Sejarah. Masih pada video ini kita masih membahas tentang sejarah filsafat barat. Pada kali ini tokoh atau ilmuwan atau filsuf yang kita bahas sekarang yaitu Pythagoras. Filsuf Pythagoras ini kadang dia dianggap sebagai tokoh mistis yang membahas tentang teologis agama, dan kadang juga dia dianggap sebagai ilmuwan matematika. Kebingungan inilah yang membuat kita tertarik untuk membahasnya. Mari saudara-saudaraku untuk mendengar, melihat, dan menyaksikan video tentang filsuf Pythagoras ini. Pythagoras merupakan warga pribumi Pulau Samos, anak dari seorang terkemuka yang bernama Minicerco. Ada juga yang mengatakan dia adalah anak dari dewa Apollo. Silakan pembaca mengolah sendiri dari alternatif tersebut, karena saya hanya menyampaikan informasi, tergantung saudara-saudara yang mengolah informasi tersebut. Di Kroton, Pythagoras membentuk suatu perkumpulan keagamaan yang sangat berpengaruh di kota itu. Perkumpulan itu menjadi besar dan berpengaruh, tapi ditentang oleh warga Kroton, sehingga Pythagoras pindah ke kota Metapontion, yaitu di bagian Italia Selatan. Disinilah Pythagoras menjadi tokoh yang dimitoskan dan sebagai pendiri mazhab matematisi. Pythagoras merupakan tokoh yang paling menarik, sekaligus dia tokoh yang paling membingungkan dalam sejarah. Dia mendirikan sebuah agama yang ajarannya adalah perpindahan jiwa, bahwa makan buncis diharamkan. Jadi Pythagoras ini, dia pernah mendirikan sebuah perkumpulan yang berbasis keagamaan. Ajarannya yang disebut dengan ajaran perpindahan jiwa. Ada beberapa aturan di dalam ajaran Pythagoras. Yang pertama yaitu pantang memakan buncis. Jangan memungut sesuatu yang sudah jatuh. Jangan menyentuh ayam jago putih, jangan meremukkan roti, jangan melangkahi palang, jangan mengorek api dengan besi, jangan memetik karangan bunga, jangan menduduki takaran keluar, jangan makan jantung, jangan berjalan kaki di jalan raya, jangan membiarkan burung walet bersarang di rumah, dan terakhir jangan melihat cermin di samping cahaya. Itulah pantangan yang ada di dalam ajaran Pythagoras, yang dianggap pada saat itu Pythagoras membawa ajaran-ajaran mistis. Mazhab Pythagoras itu, semua petuah tersebut berasal dari tabuh primitif. Comfort mengatakan mazhab Pythagoras merupakan arus utama tradisi mistik yang kita anggap bertentangan dengan ilmiah. Pythagoras dianggap sebagai gerakan pembaharuan atas orfisme, sementara orfisme adalah gerakan pembaharuan atas kepercayaan yang memuja Dionysus. Pertentangan antara yang rasional dan mistis, sebagaimana diungkapkan oleh para antropolog, Pythagoras berada di pihak mistisisme atau di pihak mistis. Menurut Comfort, Pythagoras cenderung bercorak adi duniawi, menempatkan nilai ke dalam persatuan gaib dengan Tuhan, dan mengutuk dunia yang kasat mata ini sebagai kepalsuan dan hayalan. Sementara menurut Dikairkos, Pythagoras mengajarkan bahwa jiwa tak dapat mati, bahwa jiwa itu berubah menjadi jenis-jenis makhluk hidup lainnya. Pythagoras juga mengatakan bahwa apapun yang berekstensi dilahirkan kembali menurut perputaran siklus, sehingga tidak ada yang baru. Perkumpulan yang didirikan oleh Pythagoras diberlakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Barang-barang menjadi milik bersama dan menjalani cara hidup yang sama. Bahkan penemuan ilmiah dan matematis dianggap sebagai penemuan kolektif atau penemuan bersama. Satu sisi, Pythagoras sebagai tokoh mistik. Satu sisi juga dia sebagai ahli matematik. Lalu apa hubungannya kepercayaan mistik Pythagoras dengan matematikanya? Yang mengaitkan semua hal itu dengan matematika adalah suatu etika yang memuliakan kehidupan kontemplatif. Burnet meringkaskan etika itu sebagai berikut. Kita adalah orang asing di dunia ini, dan tubuh adalah kuburan bagi jiwa. Tetapi tak seharusnya kita membebaskan diri dengan jalan bunuh diri, sebab kita adalah milik Tuhan yang merupakan gembala kita, dan tanpa perintahnya kita tak berhak untuk bebas. Menurut Pythagoras, dalam hidup ini ada 3 jenis manusia, diibaratkan di dalam sebuah pertandingan olimpiade.
Kelas terendah terdiri dari mereka yang datang sebagai penjual dan pembeli. Kelas di atasnya adalah mereka yang datang bertanding. Namun kelas yang terbaik adalah mereka yang datang hanya untuk menonton. Penyucian tertinggi di antara semuanya adalah ilmu pengetahuan yang bebas dari pamrih yang mengabdikan diri pada bidang itulah, yakni seorang filsuf sejati yang paling berhasil membebaskan dirinya dari jentara kelahiran. Menurut Comfort, kontemplasi simpatik yang penuh gairah. Dalam pengertian ini, menurutnya penonton identik dengan Tuhan yang menderita, mati dalam kematiannya, dan bangkit kembali dalam kelahiran yang baru. Sedangkan menurut Pitagoras mengatakan bahwa segala sesuatu adalah bilangan-bilangan. Pernyataan ini jika ditafsirkan secara modern memang tak masuk akal. Bukannya sama sekali tak ada artinya, ia menemukan pentingnya bilangan dalam musik, dan hubungan yang ia bangun antara musik dan matematika terkenal lewat perselisihan matematika, nilai rata-rata harmoni, dan progresif harmoni. Bilangan bujur sangkar atau bilangan berpangkat 2, bilangan kubus atau bilangan berpangkat 3 merupakan istilah-istilah yang berasal dari Pitagoras. Dia juga memakai istilah bilangan segi 4, bilangan segi 3, bilangan piramidal, dan sebagainya. Menurut Pitagoras, bilangan itu sebenarnya mewakili jumlah kerikil atau pelor yang diperlukan untuk menyusun bentuk-bentuk yang bersangkutan. Pitagoras menganggap dunia ini atomis. Dia menganggap tubuh terbentuk dari molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom yang tersusun dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, aritmetika merupakan bidang studi yang mendasar dalam ilmu fisika maupun ilmu estetika. Penemuan terpenting dari Pitagoras dan murid-muridnya adalah proposisi tentang segitiga siku-siku, yakni jumlah kodrat sisinya yang berbentuk sudut siku-siku sama dengan hasil kodrat dengan sisi yang lain, yakni sisi miringnya. Orang-orang Mesir sudah mengetahui bahwa sebuah segitiga yang sisi-sisinya adalah 3,4,5 memiliki sudut siku-siku. Namun, bangsa Yunani yang pertama kali mengetahui bahwa 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Argumen tersebut membuktikan bahwa apapun satuan ukuran panjang yang kita pakai, ada ukuran panjang yang tidak menunjukkan hubungan numerik yang pasti dengan satuan ukurannya. Dalam arti, tak ada dua bilangan bulat m, n tertentu sehingga m dikalikan panjang yang bersangkutan sama dengan n dikalikan satuan ukurannya. Hal ini membuat para matematisi Yunani yakin bahwa geometri harus disusun secara terpisah dari aritmetika. Terdapat bagian-bagian dalam dialog Plato yang membuktikan bahwa penanganan geometri secara terpisah memang telah berlaku pada zaman itu, kemudian disempurnakan oleh Euclides. Filsafat dan metode ilmiah cukup mendalam. Geometri yang diciptakan oleh bangsa Yunani berangkat dari aksioma-aksioma yang jelas dengan sendirinya, dan melalui penaran deduktif terus melangkah sampai ke teorema-teorema yang jauh dari sifat jelas dengan sendirinya. Aksioma dan teorema dianggap bisa berlaku dalam ruang nyata, yaitu sesuatu yang ada dalam pengalaman. Kemudian muncul kemungkinan untuk menemukan berbagai hal mengenai dunia nyata. Dengan pertama-tama menemukan berbagai hal mengenai dunia nyata, untuk menemukan apa yang memang bersifat jelas dengan sendirinya, dan kemudian dilakukan deduksi. Pandangan ini mempengaruhi Plato dan Kant, dan sebagian besar filsuf yang muncul di antara kedua tokoh itu. Ketika proklamasi kemerdekaan menyatakan, kita menganggap kebenaran ini jelas dengan sendirinya, pernyataan itu sesungguhnya mendasarkan diri pada pandangan Euclides. Doktrin tentang hak-hak alamiah abad ke-18 sebetulnya adalah upaya menemukan aksioma-aksioma Euclidean dalam bidang politik. Bentuk prinsipnya karya-karya Newton di samping materi yang memang empiris. Secara keseluruhan didominasi oleh pandangan Euclides, teologi dalam bentuknya yang kesal dan skolastik. Mengambil gayanya dari sumber yang sama. Agama yang sifatnya personal bersumber dari ekstase, teologi bersumber dari matematika, dan keduanya terdapat di Pitagoras.
Saya yakin bahwa matematika adalah sumber utama kepercayaan terhadap kebenaran yang eksak dan abadi, maupun terhadap dunia penalaran yang adi indrawi. Geometri berurusan dengan lingkaran-lingkaran eksak, bagaimanapun cermatnya kita memakai jangka, tetap terdapat kekurangan kesempurnaan. Ini membuktikan bahwa semua penalaran eksak hanya berkenaan dengan objek-objek ideal yang berbeda dengan objek indrawi, bahwa pikiran lebih utama daripada indera. Kombinasi matematika dan teologi yang bermula dari Pitagoras telah menanamkan ciri filsafat yang bercorak religius di Yunani. Di abad pertengahan hingga modern, orpisme sebelum Pitagoras sepadan dengan agama-agama misteri Asiatik, tetapi pada Plato, Santo Agustinus, Aquinas, Descartes, Spinoza, dan Kant, terjadilah perpaduan yang mendalam antara agama dan penalaran, antara aspirasi moral dan sikap logika, yang memuliakan segala yang baka, yang semua itu bersumber dari Pitagoras.